Pembahasan pertama dari bab antara perang dan diplomasi yaitu adalah rangkaian Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda serta Inggris sebagai penengah. Tokoh-tokoh dalam perundingan itu adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christensen dari Inggris, seorang diplomat senior serta mantan duta besar Inggris di Uni Soviet, yang kemudian diangkat sebagai duta istimewa Inggris untuk Indonesia. Wakil dari Belanda adalah Dr. H.J. van Mook. Indonesia diwakili Perdana Menteri Republik Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Van Mook termasuk kelompok pendorong gerakan orang Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda. Mereka bertujuan untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai tanah air mereka dalam bentuk persemakmuran. Atas dasar pemikirannya itu, Van Mook berkeinginan keras untuk ke Indonesia. Namun, ia mendapatkan situasi yang jauh dari perkiraannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segala konsekuensinya ini tidak mungkin untuk ditarik kembali. Pada 14 Oktober 1945, Van Mook bersedia bertemu dengan Soekarno dan kelompok-kelompok Indonesia. Van Mook menyatakan bahwa Nica bersedia membangun hubungan-hubungan ketatanegaraan yang baru dan status Indonesia menjadi negara dominion dalam persekutuan persemakmuran Uni Belanda, menyebabkan pihak sekutu ingin segera mengakhiri tugasnya di Indonesia, terlebih ketika aksi-aksi kekerasan terjadi di kota besar di Indonesia. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan itu dengan melakukan perundingan. Perundingan awal di Jakarta. Oktober 1945 telah diadakan perundingan antara Christensen Inggris dengan pihak Republik Indonesia, mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia. 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik. Inggris mengirim Sir Archibald Clarke di bawah pengawasan dan perantaraan Clarke. Pada tanggal 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Dalam perundingan ini, Van Mook selaku wakil dari Belanda mengajukan usul-usul antara lain sebagai berikut. 1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintahan sendiri tetapi dalam lingkungan kerajaan Nederland atau Belanda. 2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pemerintah Belanda. 3. Sebelum dibentuk persemakmuran, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. Dan 4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Kabinet Syahrir II terbentuk pada tanggal 13 Maret 1946. Kabinet Syahrir II mengajukan usul balasan dari usul-usul Van Mook. Usul-usul Kabinet Syahrir II antara lain sebagai berikut. 1. RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda. 2. Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda. 3. Tentara Belanda segera ditarik kembali dari Republik. 4. Pemerintahan Belanda harus membantu pemerintahan Indonesia untuk menjadi anggota PBB. 5. Selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer harus dihentikan. Usulan Syahrir tersebut ternyata ditolak oleh Van Mook. Pada tanggal 27 Maret 1946, Sultan Syahrir memberikan jawaban disertai konsep persetujuan yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut. 1. Supaya pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera. 2. Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk RIS. Dan nomor 3. RIS bersama-sama dengan Netherlands, Suriname, dan Curaçao menjadi peserta dalam Ikatan Kenegaraan Belanda. B. Perundingan Hoogervelwe. Perundingan dilanjutkan di negara Belanda di kota Hoogervelwe bulan April 1946. Inggris mengirim Sir Archibald Clarke. Pada kesempatan itu, Syahrir mengirim 3 orang delegasi dari Jakarta, yaitu Mr. Weswandi, Dr. Sudarsono, dan A.K. Pringgodigdo.
Mereka berangkat bersama pada tanggal 4 April 1946. Dari Belanda hadir 5 orang yaitu Van Mook, J.H. van Rooyen, J.H. Logeman, Willem Dees, dan Dr. Schermerhorn. Indonesia menolak bentuk perundingan di Hoogeveen sebagai perjanjian internasional dua negara. Bagi Indonesia, menerima delegasi Republik Indonesia sebagai mitra sejajar berarti menganggap negeri bekas jajahannya sebagai mitra sejajar yang mempunyai kedudukan yang sama di dunia internasional. Sementara itu, Belanda masih belum mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bagi Indonesia, perundingan di Hoogeveen memperkuat posisi Indonesia di depan Belanda. Perundingan itu juga menjadikan masalah Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. Perundingan itu pula yang mengantarkan pada diplomasi internasional dalam perjanjian Linggarjati pada kemudian hari. C. Pelaksanaan perundingan Linggarjati. Kegagalan dalam perundingan sebelumnya pada April 1946 menjadikan pemerintah Indonesia untuk beralih pada tindakan militer pada bulan Agustus hingga September 1946 direncanakan untuk menyusun konsep perang secara defensif. Pada awal November 1946, perundingan diadakan di Indonesia bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11-15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, anggotanya Mr. Muharrem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn dengan beberapa anggota yakni Van Mook, F. de Boer, dan Van Pol. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killen. Juga ada saksi-saksi yakni Amir Syarifuddin, Dr. Leimena, Dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta juga hadir dalam perundingan Linggarjati itu. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri atas 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintah Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. 2. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat NIS yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda Indonesia sebagai negara berdaulat. 3. Pemerintah Belanda Republik Indonesia akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. 4. Pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. 5. Pemerintah Republik Indonesia mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. 6. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Dan 7. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. Pada bulan Desember 1946, Presiden mengeluarkan Peraturan Nomor 6 tentang penambahan anggota KNIP. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar suara yang pro perjanjian Linggarjati dalam KNIP. Tanggal 28 Februari 1947, Presiden melantik 232 anggota baru KNIP. Akhirnya isi perundingan Linggarjati disahkan oleh KNIP pada tanggal 25 Maret 1947 yang lebih dikenal sebagai tanggal persetujuan Linggarjati. Setelah persetujuan Linggarjati disahkan, Belanda malah mengadakan gencatan senjata operasi militer di Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan itu sebagai acti politioneel, tindakan kepolisian. Istilah itu berarti pengamanan dalam negeri, atau yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Ada 2 resolusi yang disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau agar RI Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk negara Indonesia Serikat, seperti yang diamanatkan dalam perjanjian Linggarjati.
Kedua adalah usulan Amerika agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu penyelesaian masalah itu. Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara (KTN) itu terdiri atas Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby yang dipilih oleh RI Republik Indonesia. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika diwakili oleh Frank P. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Australia. Konferensi Malino bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserah terimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Di samping itu, di Pangkal Pinang, Bangka diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diselenggarakan pada 15-26 Juli 1946, sedangkan konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946. Negara-negara federal mengadakan rapat di Bandung pada Mei-Juli 1948. Konferensi Bandung itu dihadiri oleh 4 negara federal yang sudah terbentuk, yaitu negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, dan negara Madura. Juga dihadiri oleh daerah-daerah otonom seperti Bangka, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jawa Tengah. Sebagai ketua adalah Mr. T. Bahriun dari negara Sumatera Timur. Rapat itu diberi nama Bizian Comes for Federal Overleg BFO, yaitu suatu pertemuan untuk musyawarah federal. Ambil inisiatif BFO itu adalah Ida Agung Gede Agung, seorang Perdana Menteri negara Indonesia Timur. Juga RT Adil Puradiredja, seorang Perdana Menteri negara Pasundan. BFO itu dimaksudkan untuk mencari solusi dari situasi politik yang genting akibat dari perkembangan politik antara Belanda dan RI Republik Indonesia yang juga berpengaruh pada perkembangan negara-negara bagian. Agresi Militer 1. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang isinya antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan pemerintahan federal sementara, pemerintahan darurat secara bersama. B. Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. C. Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. Dan D. Pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama Gendarmer. Pembentukan pasukan gabungan ini termasuk juga di wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Permintaan itu diterima baik dan dimasukkan dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi konsuler dengan anggota-anggotanya yang terdiri atas para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Andes Walter Ford dengan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Prancis. Tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus 1947 pasukan masih mengadakan gerakan militer. Pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus 1947. Tanggal 14 Agustus 1947 dibuka sidang DKPBB. Dari Indonesia hadir antara lain Sultan Syahrir.
Pada tanggal 25 Agustus 1947, DKPBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan suatu Committee of Good Office, Komisi Jasa-Jasa Baik, atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). KTN resmi dibentuk tanggal 18 September 1947. Pada tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah Republik Indonesia pada saat gencatan senjata dilaksanakan. Menurut garis Van Mook, wilayah Republik Indonesia lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut. 3. Peran Komisi Tiga Negara. KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan Perjanjian Renville serangan Belanda pada agresi militer II, dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil DKPBB di Indonesia. KTN membuat laporan yang disampaikan kepada DKPBB bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran. Hal ini telah menempatkan Indonesia lebih banyak didukung negara-negara lain. 4. Perjanjian Renville. Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Pertemuannya digeladak kapal Renville milik Amerika Serikat. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syafruddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renville yang terdiri atas 3 hal sebagai berikut. A. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook 10 pasal. B. Dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai 12 pasal. C. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan 6 pasal. Dampak dari perundingan itu, wilayah RI semakin sempit, dan anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah RI di sekitar Yogyakarta. Peristiwa itu dinamakan Hijrah, dimulai tanggal 1 Februari 1948. 5. Agresi militer II dan penangkapan pimpinan negara. Untuk menghadapi kekuatan Belanda, maka dibentuk Markas Besar Komando Jawa (MBKD) yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan Hidayat. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Sebelum pasukan Belanda bergerak lebih jauh, Van Langen, wakil Jenderal Spoor, berbisik kepada Van Beek, komandan lapangan agresi 2. First, tangkap Soekarno, Hatta, dan Sudirman. Mereka bertiga masih ada di sana. Demikian perintah pimpinan Belanda terhadap Van Beek untuk menangkap dan membunuh ketiga pemimpinan nasional kita. Dengan taktik perang kilat, Belanda melancarkan serangan di semua front Republik Indonesia. Ketika mengetahui presiden, wakil presiden, dan beberapa pemimpin lainnya ditangkap Belanda, maka Jenderal Sudirman dengan para pengawalnya pergi keluar kota untuk mengadakan perang gerilya. Sudirman memerintahkan Kapten Suparjo Rustam untuk menyampaikan sebuah perintah kilat dari Panglima melalui RRI Yogyakarta yang ditunjukkan kepada semua anggota Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI yang konsepnya sudah ditulis tangan sendiri oleh Panglima Besar Sudirman. Isi perintah kilat itu sebagai berikut.
Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan Presiden RI dan para pemimpin politik yang ditawan Belanda. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari Amerika Serikat yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan.